Kumaha sadayana? Alhamdulillah sehat. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu. wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan semua yang bersalawat ini nanti diberikan istiqomah iman dan Islam, diberikan rezeki yang berkah, anak-anak yang soleh dan solihah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita semua selalu dalam ridha rahmat Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati seluruh rombongan para alim ulama, para ajengan, para kiai yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat yang berhadir ini semuanya mendapatkan ridha ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada petang hari ini adalah mengembalikan peran pesantren sebagai epicentrum pendidikan Islam. Epicentrum itu saha. Epicentrum artinya pusat. Yang selama ini orang menganggap pendidikan Islam itu hanya di perguruan tinggi. Pendidikan Islam ada di kampus. Kita kembalikan pendidikan Islam, pusatnya, epicentrumnya adalah pesantren. Betul? Apanya yang betul? Pondok pesantren berdiri sebagai bangunan pondok. Dia bisa berdiri kalau ada 5 tiang yang kokoh. Tiang itu kalau sudah tumbang maka bangunan pondok pesantren akan tumbang berkeping, hilang dari permukaan bumi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk almarhum, beliau yang sudah menegakkan dari batu pertama sampai santri 2000-an lebih, maka tak ada yang dapat kita balaskan untuk kebaikan beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum ada kampus universitas yang menjamin alumninya bisa jadi kiai pimpinan pondok pesantren. Belum ada. Belum ada universitas di Maroko, di Mesir, di Yaman yang bisa menjamin alumninya nanti akan punya pondok. Belum ada. Kenapa? Karena ajengan, pangarsa, kiai, ulama, tuan guru yang bisa mendirikan pondok pesantren itu dibentuk Allah melalui alam semesta. Maka kalau di negeri, di kecamatan, di kabupaten, di kampung kita ada pondok pesantren, kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Manusia mati itu pasti akan meninggalkan sesuatu. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Tapi beda dengan pangarsa, kiai, tuan guru, ulama, mereka akan meninggalkan pondok-pondok pesantren. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pulang dari Makkah Al-Mukarramah. Hari ini kita lihat pondok pesantren Tebu Ireng tegak berdiri. Kiai Haji Wahab Hasbullah, pondok pesantren Tambak Beras tegak berdiri. Kiai Haji Munawir mendirikan pondok pesantren Krapyak di Yogyakarta. Pondok pesantren Ploso, pondok pesantren Lirboyo, ini adalah peninggalan-peninggalan para alim ulama. Datang dari kota Makkah Al-Mukarramah, turun
ke Pulau Sumatera, berdirilah pondok pesantren 1912 Mustafawiyah, didirikan oleh Syekh Mustafa Hussein. Datang dari Makkah Al-Mukarramah, turun ke Nusa Tenggara Barat, Syekh Zainuddin, berdirilah dia Nahdlatul Watan sampai hari ini. Mereka ulama-ulama yang tidak pernah mati dalam hati umat Islam. Orangnya mungkin jasadnya tidak ada, tapi dia tetap berdiri. Ini tidak bisa diproduksi oleh perguruan tinggi yang satu mata kuliahnya 16 tatap muka, 12 SKS, potong libur tanggal merah, dan berakhir dengan wisuda. Bukan mengecilkan kampus, banyak juga dari kampus yang bisa mendirikan pondok pesantren. Saya hanya ingin mengatakan bahwa mudah-mudahan anak-anak kita ada di antara mereka nanti yang akan menjadi pimpinan pondok pesantren, insyaallah. Amin ya rabbal. Sekarang banyak orang takut anaknya menjadi orang alim ilmu agama. Bahkan kalau ada yang meminang anak gadisnya, yang pertama dilihat, ditanya ijazahnya apa. SE langsung diterima, SH langsung, oh mohon maaf, SE Pak Bupati SE, SH langsung diterima, doktor langsung diterima, SAG dipending dulu. Padahal SAG yang mendirikan pondok pesantren inilah yang akan berjasa mendidik anak bangsa. Negeri ini merdeka karena pondok pesantren. Allahu Akbar. Ini Ustadz Somad ini ngomong enak aja. Negeri ini merdeka karena Bung Karno dan Bung Hatta. Negeri ini merdeka karena pejuang. Kenapa Ustadz katakan karena pesantren? Bung Tomo, Jenderal Sudirman meminta fatwa supaya masyarakat mau berjuang melawan Belanda. Kita belum punya tentara yang hebat, lalu siapa yang akan mengusir Belanda, Jepang dan komunis? Maka keluarlah fatwa pada tanggal 22 Oktober bernama Resolusi Jihad. Siapa yang mati melawan Belanda, dia akan mati syahid. Resolusi Jihad 22 Oktober disebarkan ke seluruh penjuru negeri. Maka umat Islam tidak lagi takut terhadap kematian. Semuanya berteriak Allahu Akbar. Meletuslah perang 10 November yang diperingati sebagai hari Sabtu, hari pahlawan.